itu mengunggarika, Kanjeng. Celaka, celaka. Apa yang celaka? 5 orang iblis dari Gunung Tungkul itu semuanya tewas. Hah? Regu penyelidik menemukan mayat mereka di tepi tapal batas luar kota sebelah utara. Semuanya hangus seperti dibakar api. Edan, 5 orang iblis dari Gunung Tungkul itu bukan tokoh sembarangan, tapi 5 orang tokoh berilmu tinggi yang ditakuti. Tapi oleh Brahma, semuanya dibikin mampus. Terhadap sesamanya, maksud saya menghadapi orang-orang dari rimba persilatan, Brahma sangat berani. Tapi terhadap pasukan keraton, kelihatannya dia takut. Mana bisa begitu? Buktinya, dia selalu menghindar kalau diserbu oleh pasukan kita. Dulu di gedung penjara, ketika dia digempur oleh 2 regu pasukan keraton, dia melarikan diri. Juga tadi malam, dengan berani, tanpa takut sedikit pun, dia melayani 5 orang iblis itu di atas genting pendopo agung. Tapi begitu dia tahu di sekitar pendopo agung telah siaga tiap regu pasukan keraton, wajahnya langsung berubah, nampak gugup dan panik. Selanjutnya Kanjeng tahu sendiri, dia mengeluarkan asap hitam lalu kabur. Pikiranmu mungkin benar, dan mungkin juga tidak. Maksud Kanjeng? Dia mungkin tidak takut pada pasukan keraton, tapi tidak mau bentrok, sebab dia datang ke sini bukan untuk tujuan perang, untuk merebut kekuasaan, melainkan urusan pribadi, membebaskan kedua orang tuanya yang dipenjara. Kalau begitu, untung kita. Kerahkan terus pasukan keraton. Karena Brahma tidak mau bentrok dengan pasukan keraton, maka usahanya untuk membebaskan kedua orang tuanya terhambat terus dan gagal. Iya, aku akan membuat permohonan untuk menambah jumlah kekuatan pasukan. Bagus, saya sangat setuju. Kenapa berhenti sana? Bukankah kita sudah sampai di wilayah kerajaan Kuntala, Mantili? Aku tahu, sebab aku pun sudah melihat gapura tapal batas di bawah sana. Nah, kita sudah harus ganti pakaian. Sebab kita berdua sudah terlalu dikenal oleh orang-orang Kuntala. Terutama di kalangan orang-orang keraton. Aku setuju. Nah, ini pakaian untukmu, dan ini untukku. Lalu, pedang bagaimana? Semua senjata, pedang, pisau, trisula, dimasukkan ke kantong. Senjata rahasia tidak usah kan? Ya, paku-paku besi itu sih bisa diselipkan di dalam baju. Untung kita membawa pakaian jelek-jelek. Jadi sudah siap untuk menyamar. Aku ke sana dulu. Mau kemana? Mau salin? Ganti pakaian di sini saja. Oh, enak saja. Kenapa? Kalau cuma ganti sarung sih tidak apa-apa, bisa di sini. Tapi pakaianku yang ini kan harus dibuka semuanya. Ya buka saja lah. Diganti dengan pakaian gembel itu. Mau ganti baju saja bersembunyi di balik semak-semak. Malu ya? Aku sih tidak apa-apa membuka pakaian di depanmu. Ya sudah buka. Tapi ya, kasihan kamu. Kok kasihan? Nanti tidak tahan. Kita sudah sampai di tembok benteng keraton bagian timur. Ya, untung kita ini pernah jadi orang dalam, sehingga tahu bagian mana dari benteng keraton yang penjagaannya paling lemah. Mantili, aku dulu yang melompati tembok benteng itu untuk memancing apakah di dalam sana ada penjaga atau tidak. Iya, hati-hati. Beres. Sebentar ya. Sunyi. Apa? Tidak ada penjaga. Cepatlah kau naik. Iya. Ayo, kita terus bergerak ke kiri, ke gedung penjara. Iya. Heran, kalau di dalam kota penjagaan begitu ketat, tapi di dalam keraton ini sunyi, tidak terlihat seorang pun anggota pasukan keraton. Tapi kita harus waspada, sebab siapa tahu hal ini sebuah jebakan. Iya. Itu gedung penjara. Bagus. Hanya ada 2 orang penjaga di muka pintu gedung penjara itu. Kita totok jalan darahnya, supaya tidak menimbulkan suara gaduh. Iya. Beres. 2 orang penjaga ini sudah lumpuh. Tapi mereka tidak pegang kunci. Alah, gampang. Gembok itu dicungkil saja pakai trisula. Iya. Beres, Mati. Cepat, buka. Aduh, berisik amat pintu ini. Bikin orang tidur bisa bangun. Kosong. Iya. Oh,
Kenapa penjara ini kosong melompong? Kamar-kamar sel yang berjejer itu tidak ada isinya. Semuanya kosong. Padahal penjara ini penjara terbesar di keraton. Seharusnya tiap kamar sel penuh dengan orang tahanan. Tapi ini kok... Mungkin semua tahanan dipindahkan. Untuk apa dipindahkan? Karena untuk ditempati ayah dan ibuku. Di mana ayah dan ibumu dikurung? Semuanya kosong. Ya, di kamar rahasia barangkali. Ketika aku jadi pejabat di keraton ini, aku sering mengunjungi penjara ini. Dan setauku, tidak ada kamar rahasia. Yang ada hanya 20 buah kamar sel berderet di sebelah kiri. 10 kamar dan di kanan juga 10 kamar. Nah, kau lihat sendiri. Ke-20 kamar sel itu kosong. Apa kabar, Mantili dan Raden Samba? Rupanya kau belum mampus, Kendala. Sengaja aku tidak mati dulu, sebab ingin meringkus kalian berdua di sini. Berjebak, kau menjebak kami rupanya. Dulu pemimpin kalian juga terkecoh. Dikira di penjara ini bapak dan ibunya dikurung. Tapi tidak. Sekarang kalian juga sama. Memasuki gedung penjara ini. Tapi Tung Menggung Ardalepa dan istrinya tidak ada, bukan? Iya. Jadi Kakang Brahma sudah kesini? Ya, tapi dia licin. Berhasil meloloskan diri. Tapi sekarang kalian berdua jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kendala, sudah jangan banyak omong. Di mana Tung Menggung Ardalepa dan istrinya dikurung? Setelah leher kalian putus, baru nanti aku beritahu. Bangsat! Kepung! Tutup pintu keluar! Pintu keluar ditutup. Setan, rupanya kalian benar-benar anu jiwa. Kalian tidak akan bisa keluar dari gedung penjara ini. Gempur terus! Mantili, bertahan terus Mantili. Mau main-main? Iya. Hilang. Raden Samba ngurus ini. Hah? Hilang? Raden Samba kemana? Kok tiba-tiba tidak ada? Kelihatannya tadi dia masuk ke dalam tanah. Ah, tidak mungkin. Mana ada manusia bisa nurus bumi? Kendala! Meskipun kau tutup semua pintu dan jendela, dan kami dikepung dengan rapat, tapi kami tetap bisa lolos dengan cara menurus bumi. Masuk dalam tanah. Kau lihat tadi, Raden Samba tidak masuk dalam tanah. Sebentar lagi, aku yang akan urus bumi. Jangan berikan kesempatan perempuan itu masuk ke dalam tanah. Serang terus! Hah? Seorang anggota pasukan keraton tiba-tiba kakinya melesat ke dalam tanah. Hah? Satu persatu pasukanku amblas ke dalam tanah, seperti ada yang membetot dari dalam tanah. Lihat Kendala, anak buahmu satu persatu dibetot ke dalam tanah oleh Raden Samba. Mereka dikubur hidup-hidup. Bahaya! Lari! Lari! Karena takut akan kesaktian Raden Samba dan Mantili, Senopati Kendala dan pasukannya melarikan diri. Tadi malam aku dengar ada keributan di gedung penjara. Pasukan keraton bertarung dengan 2 orang asing. 2 orang asing itu pasti Mantili dan Raden Samba. Iya, sebab siapa lagi malam-malam menyatroni gedung penjara. Dan untuk apa? Kalau bukan untuk tujuan istimewa. Kalau begitu, mereka juga berada di sini. Sebenarnya aku lebih suka bekerja sendiri. Tapi aku tidak bisa menyalahkan Mantili. Sebab Tumenggung Ardalepa, ayah kandungnya, yang tentunya dia marah sekali mendengar ayahnya di penjara. Kalau Raden Samba bisa dimengerti, kenapa dia juga ke sini? Sebab tentu diajak oleh Mantili. Karena mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Lalu ku tawa. Itu dia. Di bawah dataran yang luas itu terhampar kerajaan Kuntala. Ya,
Mudah-mudahan Brahma dan Mantili serta Raden Samba sudah pula sampai di sini. Berdebah, ada serangan gelap. Sebuah pedang meluncur ke leherku. Untung aku bisa menangkapnya. Hei, keluar! Jangan cuma bisa menyerang sambil bersembunyi. Keluar! Gotawa. Hah? Brahma! Brahma! Kenapa kau ada di sini? Aku mencemaskan keselamatanmu. Kau tidak percaya padaku? Bukan begitu, Bram. Tapi yang namanya masuk ke kandang macan. Lalu kerajaan kita bagaimana? Aku serahkan kepada Mangkubumi Gajah Depa. Dia mampu memimpin kerajaan dan rakyat menghormatinya. Maaf, Brahma. Bukannya aku tidak patuh terhadap perintahmu. Tapi aku tidak mau sahabat sejatiku menemui kesulitan di negeri orang. Iya. Apa boleh buat? Kau sudah ada di sini. Masa aku harus menyuruh kau kembali ke Madangkara? Nah, bantuanmu aku terima. Terima kasih, Bram. Mari kita berangkat. Tidak bisa aku tahu. Tidak bisa. Aku jelas bisa, karena aku berpakaian gembel. Tapi kau berpakaian mewah seperti itu. Penampilanmu pasti akan menarik perhatian orang. Sebab kau nampak sebagai seorang bangsawan, berpakaian mahal, menunggang kuda putih yang bersih, dengan memakai pelana yang mahal. Aku tergesa-gesa, sehingga tidak sempat ganti pakaian dengan pakaian biasa. Gampang. Aku punya kenalan seorang petani. Kudamu bisa dititipkan pada dia. Dan kau akan mendapat pakaian petani yang sederhana. Bagus. Mari kita pergi ke rumah petani itu. Itu tembok benteng keraton. Enteng. Tembok setinggi itu sih. Sekali lompat, beres. Aku dulu yang melompati tembok benteng itu untuk memancing. Apakah di balik benteng itu ada penjaga atau tidak? Iya. Hop! Bagaimana? Aman. Bagus. Kita sudah berada di dalam keraton. Kau hafal seluk-beluk di dalam komplek keraton ini. Beres. Suara apa itu? Seperti pertarungan. Iya, benar. Ada pertarungan. Suaranya di sebelah sana. Ayo kita lihat. Ayo. Lewat atas. Kita bergerak di atap-atap rumah. Supaya lebih jelas melihat ke sekeliling. Iya. Ketika Brahma dan Gotawa tiba di rumah Tumenggung Raksa, mereka dikejutkan oleh pertarungan yang seru di sisi sebelah kiri dari bangunan gedung. Setelah mereka dekati, ternyata Mantili dan Samba yang bertarung melawan 3 tokoh dari rimba persilatan dan sejumlah prajurit keraton. Segera Brahma dan Gotawa turun membantu mereka. Bantu Mantili dan Raden Samba menghadapi 3 tokoh Cemeti Durjana. Aku akan mengacaukan pasukan keraton. Siapa? Gotawa! Mantili, Raden! Kalian akan dibantu Gotawa menghadapi 3 orang siluman Sungai Tambarakan itu. Aku sendiri akan main-main dengan pasukan keraton itu. Terima kasih, Raka Brahma. Setan! Masih ingat sama aku enggak? Kau tikus busuk pengacau Sungai Tambarakan? Yang pengacau itu kalian. Kalian bertiga. 3 Cemeti Durjana. Kepala perompak di Sungai Tambarakan. Ayo, kita teruskan urusan kita yang dulu belum selesai. Berdebah. Apa hubunganmu dengan pemberontak itu? Karena akulah pemberontak. Bangsat! Raden,
kau hadapi cemeti kedua. Mantili, kau hadapi cemeti ketiga. Aku akan hajar si cemeti ke satu. Iya, siaga. Siaga. Sekarang kalian tidak bisa main proyek lagi. 3 lawan 3. Cemeti ketiga mati. Soalnya sendiri. Tengah. Jadi kepalanya pecah. Karena aku pukul. Cemeti ke satu. Lihat, temanmu si cemeti ketiga sudah mampu. Jangan, Rem. Kau harus menerima balasannya. Sendiri, kenapa si cemeti ketiga diberikan padaku? Tentu saja dalam waktu sebentar dia sudah mampus. Sekarang kau tinggal berdua. Nah, Sebentar lagi juga kau akan sendiri. mesti mati. Ayo Mantili, cepat bikin mampus si cemeti kedua. Aku jadi tidak punya lawan ini. Lebih baik aku bantu Kakang Brahma. Iya. Iya. Raden, Iya, Kakang Brahma, iya. lebih baik kau bantu Mantili. Oh, Mantili bisa mengatasi lawannya dengan mudah, Kakang. Dan begitu, kita harus bekerja cepat. Sebab pasukan keraton semakin banyak. Siap, di balik pendopo agung itu. Sudah siap ratusan bala tentara. Siap untuk menggempur kita. Oh, iya, benar. Nah, cepat, kau bantu Mantili. Dua orang cemeti setan itu harus cepat-cepat dibungkam. Baru kita leluasa menghadapi pasukan keraton. Iya, baik, Kakang. Rara, kenapa kau bantu aku? Aku sanggup mencicam cemeti kedua ini. Iya, aku disuruh Kakang Brahma. Iya. Oh, iya, iya. Nanti aku terangkan sebabnya. Sekarang cepat bikin bungkam si cemeti kedua ini. Bagus. Si cemeti kedua sudah mampus. Sekarang hanya tinggal satu. Si cemeti ke satu. Si cemeti kedua sudah mampus. Ayo, kau mau apa cemeti ke satu? Berdebah. Kalian akan tahu balasannya nanti. Mau kemana? Ayo, Mantili. Ayo. Cepat bereskan si cemeti ke satu itu. Maaf, Gotawa. Kami membantu Anda. Disuruh oleh Kakang Brahma sebab tugas lain yang lebih berat menunggu. Oh, jadi si cemeti ke satu ini tidak berat? Ya, cukup lumayan lah. Kasihan kau cemeti ke satu. Di wilayah perairan Sungai Tambarakan dan sekitarnya, namamu sangat terkenal. Menjadi penguasa yang ditakuti. Tapi di hadapan kedua anak muda itu, kau tahu banyak seperti seekor cacing tanah yang tak ada artinya sama sekali. Berdebah. Kalian semuanya harus mati. Beres. Dia sudah mati sekarang. Jagoan di sungai, matinya di darat. Kasihan. Raja perompak yang paling ditakuti sudah tamat riwayat. Ayo, kita bantu Kakang Brahma. Iya, kasihan dia sendirian menghadapi ratusan tentara. Ayo, ayo. Iya. Hei, kenapa berhenti? Hati-hati, mungkin mereka akan ganti siasat. Hai orang-orang Madangkara, menyerahlah. Percuma saja kalian melawan kami. Kalian tidak mungkin bisa lolos. Kalian sudah dikepung. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak dipenuhi tentara keraton. Mereka bagaikan semut berjubel-jubel. Inilah saatnya untuk mengadu jiwa. Sabar, tenang. Kita harus melihat kenyataan. Keadaan kita sudah kritis. Lihat, di depan kita berderet pasukan panah. Di sebelah kiri berderet pasukan tombak. Di sebelah kanan berderet pasukan pedang. Dan di belakang kita sudah siap ribuan pasukan berkuda. Siap untuk mengkilas kita. Iya, benar. Bagaimanapun gagah beraninya kita, tidak mungkin bisa menahan gempuran angkatan perang kerajaan Kuntala yang dikerahkan habis-habisan malam ini untuk memerintah kita. Aku tidak takut, Gotawa. Kau memang pemberani. Tapi kami juga tidak gentar. Namun harus pakai perhitungan. Jangan main hantam begitu saja.
Kenapa aku jadi seperti prajurit yang baru belajar perang? Gampang marah. Maaf Brahma, aku lupa. Kenapa tidak pakai taktik gerilya? Syukurlah aku tahu. Pikiranmu sudah jernih kembali. Dan memang tepat. Kita harus pakai taktik gerilya. Bagaimana caranya, Kakang Brahma? Menyebar. Menyebar? Ya. Dan suatu keuntungan bagi kita. Sekarang malam hari. Pemandangan yang gelap akan membantu kita. Kita bertempur sendiri-sendiri. Berpencar. Tapi jangan di bawah. Melainkan di atas genting. Bertempur sambil lari mundur ke arah tembok benteng. Bagus. Meskipun bala tentara kerajaan Kuntala itu dahsyat, tapi aku yakin hanya sebagian kecil saja yang sanggup bertempur di atap-atap rumah. Nah, siap semuanya. Siaga. Hei, Tumenggung Gardika. Rupanya tawaranmu untuk menyerah kali ini terpaksa kami tolak. Baik, kalian cari mati sendiri. Kasihan pasukan panah kita, Kanjeng. Mereka membidik jadi tidak karu-karuan. Sebab sasarannya tidak jelas dan berpindah-pindah. Ya, pemandangan yang gelap di malam hari seperti ini menguntungkan mereka. Sementara pertempuran berlangsung di luar pendopo, Brahma Kumbara, sang jagoan kita, dengan keahliannya menyusup langsung ke tempat kediaman Tumenggung Raksa. Apa kabar, Tumenggung Raksa? Siapa kau? Pandang wajahku baik-baik. Brahma? Iya, aku Brahma, putra Tumenggung Ardalepa. Mau apa kau? Mau apa? Kok masih tanya? Mestinya kau sudah tahu kenapa aku datang padamu. Kau cuma anak tiri. Kenapa kau susah payah merepotkan dirimu sendiri? Betapa rendahnya akhlakmu, Tumenggung Raksa. Bagiku anak tiri atau anak kandung adalah sama. Apalagi ibu kandungku ikut di penjara. Gusti Ayu Dewi Gayatri, istri Tumenggung Ardalepa. Jangan salah paham, Brahma. Kedua orang tuamu tidak di penjara. Terserah kau mau pakai istilah apa. Di penjara, dibui, dikurung, disekap, dan sebagainya. Yang jelas kedua orang tuaku tidak diberi kebebasan. Bukan hanya aku sendiri yang memutuskan untuk menyekap ayahmu. Tapi itu sudah merupakan keputusan Mahkamah Agung. Mau keputusan Mahkamah Agung, mau keputusan Sri Baginda Maharaja Kuntala, terserah. Yang aku inginkan kau menunjukkan di mana ayahku disekap. Hal itu harus dirapatkan dulu di dalam sidang Mahkamah Agung. Tidak perlu resmi-resmian. Sebab aku datang saat ini juga tidak resmi. Kau tidak bisa memaksakan kehendakmu. Lehermu jaminannya. Pemberontak. Lepaskan leherku. Aku patahkan batang lehermu ini. Katakan, di mana Tumenggung Ardalepa disekap? Di rumah kuning. Di rumah kuning? Iya. Rupanya kau bisa juga main jurus, Berontak. Sebenarnya saat ini aku ingin sekali memecahkan kepalamu. Tapi perlu dihidupkan lebih lama lagi. Nanti akan datang saatnya aku membunuhmu. Selamat tinggal, Raksa. Ya! Akhirnya aku bisa meloloskan diri dari kepungan pasukan keraton. Ya, tidak salah lagi. Inilah dataran beringin kembar yang ditunjuk Kakang Brahma sebagai tempat berkumpul. Nah, ada yang datang. Kalau tidak Kakang Brahma, tentu Raden Samba atau Gotawa. Oh!
Mantili, kau ini bercanda melulu. Mana yang lain? Baru kita berdua. Oh ya? Iya. Ada yang datang. Kalau bukan Kakang Brahma pasti Gotawa. Kalian ini bikin kaget saja. Mana Brahma? Belum muncul. Paling sebentar lagi datang. Tapi benar ini dataran beringin kembar. Betul. Itu pohon beringinnya. Ada 2, kembar. Iya. Tempat inilah yang ditunjuk oleh Brahma sebagai tempat kita berkumpul. Kita saja yang tingkatannya di bawah Kakang Brahma bisa meloloskan diri. Apalagi dia. Pasti lebih dari bisa. Kalaupun belum muncul, mungkin ada acara lain. Acara lain? Ya, acara lain bagaimana? Barangkali ke rumah Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa? Iya. Tapi ini hanya perkiraan saya saja. Kakang Brahma mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Iya. Perkiraan Raden benar. Di saat semuanya sibuk mencurahkan perhatian kepada pertempuran, Brahma menyelinap ke rumah Tumenggung Raksa. Wah, bahaya. Rumah Tumenggung Raksa dijaga ketat. Kau tahu? Pasti. Sebab dia merupakan tokoh penting dalam kasus ini. Buktinya kemarin, waktu kita menyatroni rumahnya, kita dihadang beberapa orang tokoh sakti. Ayo, kita kembali lagi ke keraton. Jangan. Kenapa? Bahaya. Dan lagi pula hal itu belum tentu. Itu kan cuma perkiraan kita saja. Tunggu saja dulu barang beberapa saat. Iya, baiklah. Wah, sudah lama sekali kita menunggu. Tapi Kakang Brahma belum muncul juga. Iya ya. Bagaimana ini? Kita kembali ke keraton. Selamat satu, selamat semua. Mati satu, mati semua. Jangan. Nah, itu Kakang Brahma. Brahma. Maaf, aku terlambat. Kemana saja sih Kakang? Bikin cemas saja. Seperti yang diperkirakan oleh Raden Samba. Iya, aku ke rumah Tumenggung Raksa. Berhasil? Berhasil. Kakang berhasil bertemu dengan dia? Iya, rumahnya memang dijaga ketat oleh beberapa orang prajurit pilihan. Tapi cukup mudah bagiku membungkam mereka. Lalu, apa katanya? Di mana Ramanda di penjara? Di rumah kuning. Rumah kuning? Rumah kuning. Iya, tadinya Tumenggung Raksa tidak mau bicara. Tapi setelah lehernya aku pelintir, maka dia mau bicara. Katanya Ramanda Tumenggung Ardalepa dengan Ibunda Gayatri disekap di rumah kuning. Ayo kita ke sana. Sabar Mantili, sabar. Jangan gegabah. Semuanya harus diperhitungkan dengan matang, Mantili. Rumah kuning itu apa sih? Rumah kuning adalah makam raja-raja. Hah? Makam? Kuburan? Iya. Di belakang istana ada sebuah area cukup luas. Tempat keluarga raja dimakamkan. Dan di tengahnya ada sebuah rumah kecil. Warnanya seluruhnya kuning. Itulah yang bernama rumah kuning. Gunanya untuk apa rumah kuning itu? Untuk tempat tinggal para penjaga makam. Sialan. Ayah dan ibuku disekap di tengah-tengah kuburan. Hal itu untuk mengelabui semua orang, termasuk kita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Bukankah sekarang kita sudah tahu tempatnya? Jangan sekarang. Sebab saat ini keraton sedang dijaga benar-benar dengan kekuatan yang hebat. Lalu, bagaimana Kakang? Rumah kuning itu, biarkan saja dulu. Sebab selain pasti dijaga ketat, ada kemungkinan besar sudah dipindahkan. Maksudku, Tumenggung Ardalepa dan istrinya sudah dipindahkan dari situ. Sebab sudah diketahui oleh kita. Dugaanmu betul, Gotawa. Kemudian, ini kalau menurut aku, kita membuat teror. Pusat kota kerajaan Kuntala ini kita buat tidak aman. Persis waktu kita dulu mengacaukan pusat kota kerajaan Padangkara. Ya, saya setuju. Kita bakar tempat-tempat penting buat huru-hara di mana-mana. Kita pancing pasukan keraton agar keluar dari keraton. Nah, dengan begitu agak mudah bagi kita untuk menyusup ke dalam keraton. Itu bisa saja dilakukan. Tapi yang pokok, kemana Tumenggung Ardalepa dipindahkan? Kalau sudah tahu, dengan mudah kita menuju sasaran. Tapi, kau kan tidak tahu. Masa kita harus mengobrak-abrik keraton? Tidak mungkin kan? Culik saja si Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa bukan anak kecil, Mantili. Setelah kejadian dia dapat disatroni oleh Kakang Brahma, pasti dia tidak akan mau lagi tinggal di rumahnya, tapi bersembunyi di suatu tempat. Wah, jadi semakin susah urusan ini. Aku punya akal. Bagaimana, Kakang? Aku harus secepatnya ke rumah kuning sebelum mereka sempat memindahkan Ramanda dan Ibunda.
Aku akan masuk ke dalam keraton dengan jalan menyamar menjadi seorang prajurit keraton. Iya, benar. Kau bisa membekuk seorang prajurit keraton. Lalu pakaiannya dilucuti. Kemudian kau pakai. Iya. Cukup banyak regu-regu pasukan keraton yang sering melakukan patroli sampai ke tapal batas. Nah, aku akan membekuk salah satu di antaranya. Itu dia. Mana? Itu, masih jauh. Oh, iya, benar. Beberapa orang prajurit keraton sedang melakukan patroli dengan menunggang kuda. Biarkan mereka lebih dekat. Iya. Enteng. Cuma 10 orang. Sergap sekaligus. Siaga. Semuanya sudah kojor. Nah, sekarang aku akan memilih yang badannya sama dengan aku. Yang ini Kakang Brahma. Tingginya, kurusnya sama dengan Kakang. Iya. Nah, para pengacau itu membuat huru-hara lagi. Cepat kirim bala tentara. Jumlahnya dilipat gandakan. Supaya tidak terjadi seperti kemarin malam. 3 regu pasukan kita kocar-kacir. Ya, kali ini mereka tidak boleh lolos. Pasukan! Siaga! Lihat. Pasukan keraton sudah berdatangan. Tunggu sebentar lagi. Sampai semua pasukan keraton keluar. Baru kita masuk ke dalam keraton. Iya. Iya. Mari kita bergerak. Masuk lewat tembok benteng bagian selatan. Siaga! 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 Keraton dalam keadaan lenggang. Berarti pasukan keraton hampir seluruhnya dikerahkan ke dalam kota. Ayo, kita ke pendopo agung. Nah, itu dia pendopo agung. Wah, bagus. Hanya dikawal 1 regu penjaga. Ya! Ayah, Ibu. Mantili. Mantili. Oh, Ibu. Mantili, Ayah. anakku. Mantili, anakku. Ramanda, Ibunda. Rama, anakku. Brahma, anakku. Oh, kalian telah datang. Daulat Kanjeng Tumenggung. Raden Samba. Apa kabar, Raden? Raden Samba. Daulat Kanjeng Tumenggung Ardalepa. Daulat Gusti Putri Dewi Gayatri. Siapa ini? Inilah Gotawa, sahabat sejati hamba Ramanda. Betapa gagahnya engkau, satria muda. Daulat Kanjeng Tumenggung. Dikisahkan setelah Tumenggung Ardalepa dan Gayatri berangkat terlebih dulu ke kerajaan Madangkara bersama Raja Wali Raksasa, maka selanjutnya rombongan Brahma dipecah menjadi 3 bagian. Raden Samba dan Mantili mengambil jalan ke barat, menuju ke kerajaan Sanggam, Gotawa ke timur, menuju ke kerajaan Niskala, dan Brahma sendiri mengambil jalan lurus menuju ke kerajaan Madangkara.
Matahari sudah memancarkan sinarnya di ufuk timur. Enak sekali aku tidur tadi malam. Padahal cuma tidur di atas pohon. Pantas para pendekar gemar mengembara. Rupanya di alam bebas mereka tidak pernah kekurangan apa-apa. Air, makanan, buah-buahan, ya semuanya tersedia berlimpah-limpah. Malahan jauh lebih bersih dan segar dibandingkan dengan di keraton. Oh ya, apakah Mantili sudah bangun? Pasti dia saat ini sedang menyalakan api. Masak untuk sarapan pagi. Ya, sarapan pagi yang teramat sederhana. Namun terasa nikmat. Api unggun itu masih membisu. Berarti Mantili belum menyalakan api. Mungkin dia sedang mandi. Mantili? 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 Loh, kok tidak ada jawaban? Seharusnya dia menyaut seperti biasanya. Dan juga, mata air itu kan tidak jauh dari sini. Pasti panggilanku terdengar olehnya. Di atas pohon kiara itu, tempat Mantili tidur tadi malam, juga dia tidak ada. Berarti dia sudah bangun terlebih dulu daripada aku. Mantili! Kemana dia? Masa bodoh lah. Mau dikatakan tidak sopan juga silahkan. Aku akan memeriksa mata air. Tempat dia mandi. Tidak ada. Iya. Di mata air yang kecil itu Mantili juga tidak ada. Tidak salah lagi. Dia pasti pergi ke Niskala. Wataknya keras sekali. Kalau ada kemauan, harus jadi. Ya, apa boleh buat. Aku harus menyusul dia. Iya. Aku sudah sampai di wilayah kerajaan Niskala. Untung dapat kuda dari salah seorang penduduk di sebuah kampung yang aku lewati. Sehingga aku bisa cepat sampai di tujuan. Berhenti! Siapa itu? Seorang gadis cantik menunggang kuda. Disertai 10 orang laki-laki. Semuanya menunggang kuda. Siapa mereka? Melihat pakaian mereka, jelas mereka bukan anggota pasukan keraton. Apakah mereka perampok? Ataukah mungkin juga anggota pemberontak? Siapa kau? Orang mana? Dari mana? Dan mau kemana? Wah, pertanyaannya satu-satu dong. Jangan diborong begitu. Berani mencela. Pasti kau mata-mata. Sembarangan. Jangan membantah. Nanti kamu diikat, lalu diberikan kepada semut rangrang. Dan kamu akan mati perlahan-lahan digerogoti oleh semut rangrang yang jumlahnya berlaksa-laksa itu. Nah, mau tidak? Gadis ini terik amat. Dan nampak binal. Ngomongnya santai, tapi mengandung ancaman. Menandakan jiwanya memiliki sifat sadis. Kenapa bengong? Dan nampak binal. Ngomongnya santai, tapi mengandung ancaman. Menandakan jiwanya memiliki sifat sadis. Kenapa bengong? Dengar gadis, maaf. Siapa nama Anda? Dewi Harnum. Nah, Dewi Harnum. Saya bukan mata-mata. Saya orang Madangkara. Mau ke sini, ke kerajaan Niskala. Oh, kamu orang Madangkara. Tapi benar? Kalau tidak percaya, ya sudah. Berani juga kau. Aku tidak salah. Kok kenapa takut? Siapa namamu? Gotawa.
Oh, ini yang namanya Gotawa. Loh, kau tahu namaku? Iya, kakakku sering bercerita tentang kehebatan Gotawa waktu memimpin pemberontakan di kerajaan Madangkara. Siapa kakakmu? Senopati Bangbara Ajisaka. Oh, di mana dia sekarang? Di wilayah utara. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Kalau begitu, kau Patih Madangkara? Benar, pangkatku Mangkubumi, jabatanku Patih. Loh, kok tertawa? Ada yang lucu? Patih kok begini? Tapi lumayan, ganteng juga sedikit. Sialan nih orang. Kamu tidak pantas jadi patih. Pantasnya jadi kepala begal. Memang aku begal, tapi karena nasib baik, bisa jadi patih. Pinter ngomong juga kamu. Dewi Harnum, kalau kau adiknya Ajisaka, berarti teman-temanmu laki-laki yang 10 orang itu anggota pembebasan pejuang rakyat Niskala. Memang, tapi mereka bukan teman-temanku, melainkan anak buahku. Oh iya? Ya, akulah Panglima Perang Wilayah Selatan. Kalau nanti perjuangan ini berhasil, kakakku jadi raja, aku jadi Panglima Angkatan Perang Kerajaan Niskala. Kenapa tertawa? Kau tidak pantas jadi panglima. Pantasnya jadi kepala juru masak di Istana Raja. Balas. Iya, satu-satu. Nah, Patih Tengil. Hah? Patih Tengil? Iya, kau memang tengil kok. Iyalah, terserah kau. Nah, kau mau apa ke sini? Mau menyampaikan pesan pribadi Raja Brahma kepada Senopati Bangbara Ajisaka yang memimpin perjuangan pembebasan rakyat Niskala. Kakakku sedang berada di wilayah utara. Besok saja kamu ke sini. Jauh. Lebih baik kamu sekarang ikut ke markas. Loh, mau apa ke markasmu? Jelek-jelek juga kau Patih, bukan? Nah, aku ingin menjamu kamu. Iyalah. Enak tidak minumannya? Wah, enak sekali. Minuman apa sih ini? Anggur. Anggur? Iya, itulah anggur Niskala yang tersohor. Kau tidak akan menemukannya selain di sini. Ya, aku beruntung bisa mencicipi anggur Niskala yang termasyur itu. Nanti kalau kamu pulang ke Madangkara, kamu boleh bawa yang banyak. Ya, tentu. Aku tidak mengira kalau Senopati Bangbara Ajisaka punya adik perempuan yang cantik sekali. Aku cantik. Iya, kau cantik. Terima kasih. Oh ya, berapa kekuatan pasukanmu di wilayah selatan ini? 600 orang. Banyak juga. Yang paling banyak di wilayah utara yang dipimpin langsung oleh Kakang Aji. Jumlahnya 100 lebih. Oh iya? Iya, di wilayah timur 600 orang, juga di wilayah barat 600 orang. Pokoknya kerajaan Niskala sudah dikepung dari 4 jurusan. Kalau sudah dikepung begitu, kenapa tidak segera digempur? Mengadakan penyerangan total, kobarkan perang besar-besaran. Justru itu yang tidak dikehendaki oleh kakakku. Loh, kenapa begitu? Kakang Aji sebisa-bisanya menghindarkan pertumpahan darah. Kalau tidak dengan perang, mana mungkin penjajah bangsa Kuntala itu mau enyah dari bumi Niskala ini? Saat ini sedang diusahakan jalan damai. Utusan dikirim ke keraton menyatakan bahwa kerajaan Niskala sudah dikepung. Setiap saat bisa dihancurkan. Sudah 4 hari belum ada jawaban. Itulah. Bangsa Kuntala itu sombong, besar kepala, terlalu tinggi hati. Ya, selain begitu, mungkin mereka mengharapkan datang bala bantuan dari kerajaan Kuntala. Kalau bala bantuan itu datang, perjuangan kalian akan berat. Jadi lebih baik, gempur saja. Mumpung angkatan perang kerajaan Kuntala belum datang ke sini. Rencana Kakang Aji memang begitu. Di mana sebenarnya saat ini, saya sedang menunggu utusan dari Kakang Aji yang akan memberitakan tanda waktu kapan perang dimulai. Iya. Gotawa! Oi! Aku membawa seorang perempuan muda. Katanya dia kenal sama kamu. Mana? Gotawa! Mantili.
Kalau begitu memang benar, kalian adalah orang-orang Madangkara. Harnum, dia Mantili, adiknya Tuanku Brahma, Raja Madangkara. Iya, makanya aku bawa ke sini, karena dia bilang begitu. Iya, terima kasih Harnum. Ya, omong-omonglah kalian di situ. Aku masih ada urusan. Iya. Mantili, kau ditangkap oleh Dewi Harnum? Iya. Begitu aku sampai di tanjakan bukit kecil itu, aku disergap. Aku tidak melawan. Sebab aku sudah menduga mereka pasti pemberontak. Kenapa kau kesini? Mana Raden Samba? Aku bertengkar dengan dia. Loh, kenapa begitu? Habis dia manja dan cengeng. Manja dan cengeng bagaimana? Baru 1 bulan meninggalkan istana, inginnya cepat pulang saja. Pengen netek pada ibunya barangkali. Raden Samba seorang bangsawan yang dibesarkan di dalam lingkungan keraton. Meskipun ilmunya tinggi, tapi dia bukan seorang pendekar seperti kita yang gemar mengembara. Tapi aku bosan tinggal di istana, menjemukan. Iya, aku mengerti. Kau memang berjiwa pendekar tulen. Tapi meskipun begitu, sebagai tunangannya, kau sedikit demi sedikit harus bisa menyesuaikan diri dengan Raden Samba. Aku dan dia belum dipertunangkan. Memang belum ada upacara resmi. Tapi semua sudah tahu kau tunangan Raden Samba. Dan kau sendiri juga suka pada Raden Samba, bukan? Iya, terus terang, aku suka sama dia. Tapi aku tidak mau terlalu diatur. Iya, memang agak sukar dalam usaha saling menyesuaikan diri itu. Tapi sabarlah, lambat laun kau akan mengerti siapa Raden Samba. Dan juga Raden Samba akan mengerti pula tentang dirimu. Maka nantinya akan terjadi saling pengertian di antara kau dan Raden Samba. Iya. Tentu saat ini dia sangat sedih hatinya. Kau tinggalkan begitu saja. Biar saja, aku ingin tahu. Apakah dia akan mencariku atau tidak? Aku yakin dia pasti mencari kau. Lihat saja, besok atau lusa dia datang. Kalau dia datang, ada baiknya kau minta maaf kepadanya. Kalau dia marah, bagaimana? Mau marah atau tidak, itu kan hak dia. Yang penting kau sudah minta maaf dan menyadari kekeliruanmu. Iya, baiklah. Sepuluh orang Tumenggung, anggota Dewan Tumenggung, sedang mengadakan pertemuan di rumah Kanjeng Tumenggung Raksa. Pasti mereka akan membicarakan sikap Sri Baginda yang mengecewakan itu. Memang harus dibicarakan. Kalau perlu diberi peringatan. Kanjeng sembarangan. Apa salahnya? Meskipun raja, kalau salah harus diperingatkan. Tentu saja caranya harus baik. Jangan sampai membuat beliau murka. Kalau Baginda murka? Terserah Dewan Tumenggung. Raja salah, diperingatkan malah marah. Nah, Dewan Tumenggung harus mengambil sikap yang tegas. Kanjeng Tumenggung Raksa wataknya keras. Saya khawatir kalau dia nekat. Nekat bagaimana? Mengambil keputusan tanpa minta persetujuan dari Baginda. Untuk bisa berbuat begitu tidak gampang. Sebab Baginda tentu akan mengambil tindakan pula. Nah, apakah Tumenggung Raksa punya kekuatan untuk menentang Baginda? Sebaliknya Sri Baginda juga tentu akan berpikir 2 kali. Beliau akan melihat siapa-siapa yang berdiri di belakang Tumenggung Raksa. Karena Baginda pun tentu merasa khawatir akan keselamatan tahtanya. Sekaligus masa depan bangsa dan kerajaan. Seandainya ke-10 orang Tumenggung yang terkemuka itu, semuanya mendukung Tumenggung Raksa, bagaimana Kanjeng? Baginda akan terancam kedudukannya. Tahtanya akan goncang. Tidak mungkin Baginda akan goncang, Kanjeng. Sebab dialah keturunan Raja-Raja Kuntala yang berhak jadi raja. Memang beliau pewaris tahta singgasana yang sah. Tapi kalau tidak becus memimpin pemerintahan, buat apa? Nah, untuk itu ada 2 cara. 1, dengan segala hormat, Baginda dibebas tugaskan dari segala beban memimpin kerajaan. Baginda tetap menjadi raja, akan tetapi tidak berkuasa penuh.
Sebab kendali tertinggi pimpinan kerajaan dipegang oleh Dewan Tumenggung. Itu yang satu. Yang kedua, kalau Baginda tetap bersikeras, tidak mau dibebas tugaskan, maka dia akan diturunkan dengan paksa, lalu dibuang. Wah, rakyat bisa marah, Kanjeng. Baginda sangat dicintai rakyat. Alah, rakyat itu apa? Seperti tidak tahu saja watak rakyat kita. Mereka itu tidak begitu ambil peduli terhadap apa dan siapa yang menjadi pemimpin. Pokoknya mereka bisa makan cukup. Contohnya, kasus Tumenggung Ardalepa. Tumenggung Ardalepa seorang tokoh yang menonjol dan populer di kalangan rakyat. Bahkan dicintai dan dihormati rakyat pula. Ketika dia dicopot dari jabatannya, bahkan kemudian dipenjara, masyarakat geger, gempar. Peristiwa tersebut menjadi buah bibir. Di mana-mana orang membicarakannya. Akan tetapi hanya sampai batas geger, gempar, berita panas. Cuma sampai di situ. Tidak timbul huru-hara atau bahkan protes dan demonstrasi. Tidak ada sama sekali. Lama-lama akhirnya diam sendiri. Dan kasus Tumenggung Ardalepa itu lewat begitu saja. Iya ya. Itulah karakter bangsa kita. Bangsa Kuntala. Anget-anget tai ayam. Cepat melupakan sesuatu. Bukan hanya kasus Tumenggung Ardalepa. Banyak lagi kasus lainnya. Ya, sama saja. Tetap begitu. Pertamanya ramai, panas. Tidak lama kemudian, semuanya kembali sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Repot cari makan. Iya memang. Boro-boro memikirkan politik. Cari makan saja susah. Itulah. Paling-paling yang sepenuhnya mencurahkan perhatiannya kepada dinamika pemerintahan. Hanya orang-orang tertentu saja. Tidak banyak. Tapi kalau mencopot Baginda dari singgasana dengan paksa, berarti makar, Kanjeng, kudeta, perebutan kekuasaan. Memang. Tapi kalau kudeta itu didukung oleh angkatan perang, mau apa? Siapa yang berani menentang bala tentara pasukan perang? Rakyat juga pasti akan diam karena takut. Tapi tentu ada yang berpihak kepada Baginda. Tentu saja. Itu sih sudah jelas, pasti ada. Akan tetapi, beranikah mereka melawan? Paling-paling mereka akan menyingkir, lalu menghimpun kekuatan untuk menjadi pemberontak. Paling banter melakukan gerakan di bawah tanah. Lalu kita sendiri bagaimana ya, Kanjeng? Mudah saja. Ingin selamat? Apa ingin celaka? Ya, tentu saja ingin selamat. Alah, pendirian di zaman seperti ini tidak perlu. Kalau cuma punya kekuatan tanggung-tanggung, lebih baik jangan banyak tingkah. Pasti ditumpas. Mendingan iya saja. Sekarang si Anu yang berkuasa, kita ikut. Nanti si Anu yang berkuasa, ya kita ikut juga. Begitu saja terus. Dengan begitu, kita akan langgeng jadi pejabat. Iya juga. Mantili, aku rasa tidak akan lama lagi perang akan meletus. Sebabnya? Hari ini adalah batas waktu yang diberikan Senopati Ajisaka kepada Mangkubumi Kalindih, penguasa kerajaan Niskala, agar dia menyerah. Belum ada jawaban. Mangkubumi Kalindih itu orang Kuntala? Tentu saja. Dia seperti Tumenggung Gardika di kerajaan kita, kerajaan Madangkara. Pejabat tinggi yang dikirim dari pusat kerajaan Kuntala untuk memegang pucuk pimpinan tertinggi di kerajaan Niskala ini. Mungkin dia mengulur-ulur waktu untuk menunggu bala bantuan dari kerajaan Kuntala. Hal itu sudah diduga oleh Ajisaka. Untuk itu, dia memberikan batas waktu dengan tujuan untuk menjaga tenggang waktu terhadap perkiraan datangnya bala bantuan tersebut. Taktis juga Ajisaka itu. Dia bekas senopati, jadi sudah berpengalaman. Dari mana jalannya? Seorang pribumi bisa jadi senopati. Biasanya kan paling banter jadi hulu balang. Entahlah. Mungkin saja ada latar belakangnya. Entah pernah berjasa pada keraton, entah keturunan bangsawan, dan sebagainya. Aku sama sekali belum pernah berjumpa dengan senopati, Bang Bara Ajisaka itu. Tapi melihat adiknya, Dewi Harnum,
Ya, mungkin sifatnya tidak jauh berbeda. Lincah, periang, dan polos. Aku pernah bertemu dengan dia satu kali. Dan memang sifatnya tidak jauh berbeda dengan Dewi Harnum. Hanya saja Aji Saka berwibawa. Ya, mungkin karena dia seorang pemimpin. Iya, meskipun Dewi Harnum itu sifatnya masih kekanak-kanakan, manja dan sedikit kolokan, tapi kelihatannya dia memiliki tingkat kepandian yang tinggi. Sebab aku lihat langkahnya sangat ringan dan gerak-geriknya lugas. Sebab untuk menjadi panglima perang itu tidak mudah. Memiliki tingkat ilmu kepandian yang tinggi saja belum bisa menjamin akan menjadi panglima perang yang baik. Ya, mungkin saja sekedar untuk menyenangkan hati adiknya. Kelihatannya dia memang anak manja. Aji Saka memang sayang sekali pada adiknya itu. Segala keinginannya selalu dituruti. Iya. Meskipun dia manja, tapi dia seorang pemberani. Sama seperti Aji Saka tidak kenal takut. Pantas. Dia dipercaya menjadi pemimpin perjuangan di wilayah selatan ini. Iya, dan dia rajin. Tidak nongkrong saja di markas, tapi aktif melakukan patroli dengan anak buahnya. Iya. Apakah aku ini sudah sampai di wilayah kerajaan Niskala atau belum ya? Rasanya sih sudah. Lebih baik aku mencari kampung untuk bertanya pada penduduk. Berhenti! Diam di tempat! Siapa yang berteriak itu? Suaranya suara perempuan. Seorang gadis menunggang kuda diiringkan oleh 10 orang laki-laki. Juga semuanya menunggang kuda. Pasti kau orang Kuntala. Bukan. Bukan ya bukan. Tidak usah pakai melotot begitu. Maaf. Kalau pemuda tampan, biar kaget, biar gugup, tetap cakep. Siapa Anda? Loh, malah balik tanya. Jawab dulu pertanyaanku. Saya Samba, orang Sanggam. Wow, jauh banget. Iya, memang jauh negeri Sanggam dari sini. Tahu, jauh. Pakai dikatakan lagi. Iya. Mau apa ke sini? Mau. Nah, kau pasti mata-mata. Bukan. Lalu kenapa gugup? Tidak tahu. Iya, kenapa aku jadi bingung begini? Kamu pendekar barangkali? Sebab biasanya pendekar itu ganteng, gagah, dan rendah hati. Tapi selalu berpakaian sederhana. Saya bukan pendekar. Saya hanya perantau. Sedang mencari adik saya yang katanya pergi ke kerajaan Niskala. Adikmu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Siapa namanya? Mantili. Oh, kau kakaknya Mantili? Iya. Mari ikut dengan aku. Kemana? Katanya mencari adikmu. Apakah... Adikmu ada di rumahku. Benarkah begitu? Iya, 3 hari yang lalu dia juga lewat jalan sini. Sama dengan kau. Lalu aku ajak mampir ke rumahku. Ayo, ikut aku. Baik. Nah, ini rumahku. Di lereng Bukit Unggas. Rumahmu itu seperti barak-barak pasukan perang? Ataukah itu markas? Iya, memang markas. Saya belum kenal Anda. Siapakah nama Anda? Terus terang saja, apakah... Kau akan mengatakan, apakah aku gerombolan perampok? Begitu bukan? Soalnya kita baru bertemu. Aku memang gerombolan pemberontak. Pemberontak? Apakah Anda termasuk Persatuan Pejuang Pembebasan Rakyat Niskala? Nah, kau sudah menjawabnya dengan tepat. Maaf. Saya telah kurang berlaku sopan terhadap Anda. Jangan sungkan. Kalau boleh tahu, nama Anda? Dewi Harnum. Biasanya dipanggil Harnum saja. Nama kecil saya Hanung, adiknya Bang Bara Aji Saka. Adiknya Senopati Aji Saka?
Kau kenal pada kakakku? Iya, tentu saja. Dia sahabat tuanku Brahma, Raja Kerajaan Madangkara. Kau ternyata banyak tahu juga tentang kakakku. Betapa gembiranya bertemu dengan Anda, adik kandung seorang tokoh perjuangan yang hebat. Wah, malah kau jadi semakin menghormati aku. Sudahlah, biasa saja. Toh aku juga belum tahu siapa kamu yang sesungguhnya. Tapi itu tidak perlu bagiku. Sebab kalau kau macam-macam, kepalamu bisa hilang. Tapi, sayang, kau sangat tampan dan lembut. Sabar. Lebih baik dikerangkeng saja. Percayalah, aku tidak bohong. Boleh buktikan nanti kalau sudah bertemu dengan Mantili. Kalau kau benar kakaknya Mantili, tentu kau kenal Gotawa. Oh, tentu saja. Dia adalah sahabatku. Dia adalah patih kerajaan Madangkara. Benar juga. Ya, ayolah, cepat jalannya. Apakah kau kenal juga dengan Gotawa? Kenalnya belum lama. Baru 7 hari yang lalu. Oh iya? Iya, sama seperti kau. Lewat jalan yang tadi itu, lalu aku tangkap. Tak taunya dia seorang patih. Kemudian aku ajak mampir ke markas. Kalau begitu, dia sekarang ada di markasmu? Iya, ada. Ayolah, cepat bawa aku ke sana, ke markasmu. Sana, kau duluan. Lari. Aku kan naik kuda, bisa lebih cepat. Apakah kau ingin naik ke punggung kudaku ini? Tidak. Kenapa malu? Ayolah naik. Enak kan duduk berduaan di atas punggung kuda? Aku juga senang naik kuda bersama pemuda yang tampan seperti kau. Ayolah. Kau hebat sekali. Tanganmu bergerak sangat cepat. Sekali berkelebat, tahu-tahu aku sudah duduk di atas kuda di belakangmu. Habis kau pura-pura sih, padahal mau. Ya, sudah 10 hari kita berada di markas perjuangan pembebasan rakyat Niskala di Bukit Unggas ini. Dan perang belum juga dimulai. Benar-benar sabar Senopati Ajisaka itu. Kesabarannya hampir menyamai kesabaran seorang penembahan. Ya, memang. Melihat penampilannya, dia tidak cocok jadi calon raja. Lebih cocok jadi seorang panembahan atau penasihat raja. Iya. Lain dengan kita dulu. Ketika melakukan perlawanan terhadap penjajahan bangsa Kuntala. Kita terus-menerus melakukan teror di desa-desa, di kampung-kampung, bahkan aksi huru-hara di dalam kota. Iya, lain lubuk, lain ikannya. Lain Padang, lain Belalang. Lain Madangkara, lain pula Niskala. Betul. Dan rupanya bangsa Niskala ini bangsa penyabar. Coba saja lihat. Mereka betah menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan rupanya kita ini orang-orang Madangkara adalah bangsa yang tidak sabaran. Serba ingin cepat, taktis, dan lugas. Iya. Seandainya sampai besok sore belum juga ada kepastian. Kapan akan menggempur keraton Niskala? Aku akan pulang saja ke Madangkara. Begitu pula saya. Nah, itu Dewi Harnum. Baru pulang dari patroli. Loh, kok menunggang kuda berduaan? Dengan siapa? Raden Samba. Hari ini aku dapat tangkapan lagi. Tangkapan istimewa. Ayam jantan, putih, mulus. Mantili. Apa kabar, Raden? Baik-baik saja, Gotawa. Raden? Kok dipanggil Raden? Memangnya siapa? Dewi Harnum. Dia adalah Raden Samba, putra Pangeran Respati dari Kerajaan Sanggam. Wow, pantas cakep. Beruntung sekali aku boncengan satu kuda dengan seorang pangeran. Terima kasih, Harnum. Kami hanya merepotkan kau saja. Kalian ini ada apa sih? Datang kok sendiri-sendiri? Kenapa tidak sama-sama saja kalau memang satu tujuan? Kami memang waktunya berangkat berlainan. Silahkan kalian berdua omong-omong. Aku ada keperluan sedikit. Mau kemana? Mau buang air. Alah, bohong. Sudah di sini saja. Oh iya benar.
Tidak usah kemana-mana, Gotawa. Kita berkumpul bertiga di sini. Kalau ingin ngobrol, kumpul-kumpul, gampang. Masih banyak waktu. Nah, maaf ya. Mantili. Kenapa kau meninggalkan aku? Kenapa kau mencari aku? Kita kan berangkat sama-sama. Kenapa harus bercerai di tengah jalan? Habis, kau tidak mau mengerti? Aku mengerti, Mantili. Tapi caranya itu yang tidak baik. Pergi begitu saja tanpa pamit. Kalau aku pamit, kau pasti tidak memberi izin. Bukannya aku tidak memberi izin. Tapi aku sudah bisa membayangkan suasana dan keadaan di markas pejuang kemerdekaan itu seperti apa. Nah, sekarang kau lihat sendiri kan. Perang belum dimulai. Menunggu dan menunggu. Daripada luntang-lantung di sini kan lebih baik kita menunggu di Keraton Sanggam. Bila sudah pasti kapan perang akan dimulai, nah dengan cepat kita bisa tiba di sini, Mantili. Aku lebih suka begini daripada di dalam istana. Hidup di tengah-tengah para pejuang dalam keadaan prihatin begini, semangat hidupku membara. Aku sangat bergairah. Tapi sudah, pokoknya saya tetap di sini. Kalau kau mau pulang, pulanglah. Oh, Mantili. Aku akan ke kamar Dewi Harno. Oh. Saya tidak mengerti, Gotawa. Kenapa Mantili pendiriannya berubah secepat itu? Padahal tidak ada apa-apa. Tidak ada angin, tidak ada badai. Tiba-tiba saja dia sepertinya benci pada saya. Mungkin dia jenuh dengan suasana keraton. Sebab diam-diam dia itu, maaf, jiwanya agak liar. Raden kan tahu sendiri. Cita-citanya ingin jadi seorang panembahan wanita yang memiliki padepokan. Wataknya memang sama dengan kakaknya, Kakang Brahma. Tapi Kakang Brahma bisa berubah. Kenapa Mantili tidak? Maksud Raden? Kakang Brahma juga tidak mau jadi raja. Dia ingin tetap jadi pendekar. Paling tidak menjadi petani. Tapi ternyata cita-citanya itu bisa dia kesampingkan dan mau jadi raja. Apakah Raden juga menghendaki Mantili seperti itu? Iya. Saya ingin dia mendampingi saya di dalam perjuangan saya memajukan kerajaan Sanggam. Ya. Kalau begitu, Raden harus punya alasan yang kuat, seperti Brahma. Demi panggilan tanah air, bangsa dan kerajaan, Brahma meninggalkan cita-citanya yang semula, lalu bersedia menjadi raja. Ya, saya pun begitu, Gotawa. Saya sudah dicalonkan menjadi Mangku Bumi Mahapatih Kerajaan Sanggam. Bahkan mungkin menjadi raja. Sebab Baginda Raja Sanggam tidak punya keturunan. Nah, apakah panggilan tanah air itu bisa saya kesampingkan? Bila demikian, Raden harus sabar. Jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan saja. Sedikit demi sedikit, ditanamkan pengertian tersebut pada Mantili. Lambat laun, pasti dia akan mengerti keinginan Raden. Iya, iya. Saya... Kenapa perang belum juga dimulai? Cepat perang berarti cepat beres. Dan aku bisa cepat pulang ke kerajaan Sanggam. Aku sudah mulai jenuh. Tiap hari hanya luntang-lantung. Kalau suasana antara aku dan Mantili hangat, ya, kurasa tidak apa-apa. Ini perang dingin, kaku. Nah, dalam suasana seperti ini, mana enak bagiku. Lama-lama bisa gila aku. Ayo, melamun. Dewi Harnum. Kok senangnya menyendiri? Aku juga senang kumpul-kumpul, rame-rame. Cuma saat ini aku sedang menikmati pemandangan di bawah sana. Indah sekali. Bohong. Ngelamun, bilang saja terus terang. Ngelamun kan tidak dilarang. Antar aku yuk. Kemana? Kemana saja. Loh kok? Aku juga tidak tahu mau kemana. Pokoknya jalan-jalan, muter-muter. Kalau tidak tahu mau kemana, mendingan di sini saja. Kalau aku tidak punya tujuan, buat apa aku menghampiri kamu di sini? Raden Samba agak masyghul sebab Mantili agak berubah
yang menyebabkan suasana di antara mereka berdua menjadi kaku dan agak dingin. Dewi Harnum yang lincah dan periang mengajaknya sekedar jalan-jalan, menikmati pemandangan di sekitar Bukit Unggas itu. Kenapa Mantili jadi bersikap demikian terhadap Raden Samba tanpa sebab musabab alasan yang kuat? Saya mendengar kerajaan Sanggam adalah negeri yang indah. Lalu, indah mana dengan kerajaan Niskala ini? Ya, sama. Bohong. Iya kok. Masa sama? Pasti berbeda ah. Nanti kalau aku katakan lebih indah negeri Sanggam, kau marah. Tidak marah, cuma dongkol. Kalau perang sudah selesai, aku ingin ke kerajaan Sanggam. Boleh tidak? Kenapa tidak? Dengan tangan terbuka aku akan menerima kau. Oh ya? Iya. Terima kasih ah. Kembali. Ada apa? Ada kelinci. Mana? Lari ke semak-semak itu. Oh ya? Ayo kita tangkap. Kau suka daging kelinci? Oh, bukan suka lagi. Lebih dari suka. Ya, ayolah. Kau geprak semak-semak itu. Kalau kelincinya melompat, aku sambit pakai batu ini. Iya, masa mau disambit pakai ini, singkong? Ini. Bawa ke sini. Ya. Nah, ini kelincinya. Kau melempar tepat kena kepalanya. Ya, kurus. Kasian amat. Biar kurus kan tetap saja ada dagingnya. Iya. Ayo kau cari kayu bakar. Aku yang mengulitinya. Iya. Tulang-tulangnya digerogoti. Habis daging kelinci ini enak. Sayang cuma satu ya. Coba kalau dapat 2. Tidak apa. Segini juga sudah cukup buat mengganjal perut. Ayo. Kemana? Pulang. Kok pulang? Sudah sore. Nanti kita kemalaman di hutan ini. Biar. Loh kok? Aku masih betah. Tapi nanti anak buahmu cemas. Sudah sore begini kau belum pulang? Mereka tidak akan mencari aku. Soalnya tidak ada perang. Lalu? Di markas juga mau apa? Paling bengong. Bosan. Tapi semenjak ada kamu, aku senang jadi punya teman. Suasana di markas para pejuang itu tidak membosankan lagi. Kamu senang tidak main-main dengan aku? Ya, senang. Benar. Iya, betul. Kalau tidak senang, bilang saja terus terang. Nanti aku tidak akan mengajak lagi kau main-main. Aku senang kok, sungguh. Terima kasih. Matahari sudah tersembunyi ke balik gunung. Hari menjelang malam. Tapi Raden Samba dan Dewi Harnum belum kembali. Kemana mereka? Rupanya Dewi Harnum senang pada Raden Samba. Tapi mudah-mudahan hanya senang biasa saja. Sebab kasihan Mantili. Dewi Harnum seorang gadis yang polos, lincah dan periang. Rupanya sifatnya itulah yang bisa membuat Raden Samba terhibur dari kemaskulan hatinya terhadap Mantili. Itu mereka datang. Ya, Raden Samba dan Dewi Harnum sudah datang. Wajah Dewi Harnum nampak gembira sekali. Sedangkan Raden Samba biasa-biasa saja. Nah, mereka berpisah. Dewi Harnum menuju ke kemahnya. Dan Raden Samba menuju ke sini. Raden, gue tahu. Dari mana Raden? Saya diajak muter-muter oleh Dewi Harnum. Oh iya? Iya. Dan saya tidak bisa menolak. Sebab dia sangat baik. Iya, memang tidak baik Raden menolak ajakannya. Sebab kita tamu dan dia tuan rumah. Iya. Oh ya, Mantili mana? Ada, di dalam kemahnya. Sedang apa dia ya? Entahlah, mungkin sedang membaca buku. Kalau saya menjumpai dia, kira-kira bagaimana ya? Saya kira tidak apa-apa. Tapi saya ragu. Sebab dia kelihatannya masih marah sama saya. Alah, marahnya seorang gadis akan lumer kalau Raden pandai merayunya. Justru itulah. Saya tidak bisa merayu.
Kalau tidak bisa merayu, ya tidak usah. Yang wajar saja pokoknya. Iyalah, saya akan datang ke kemahnya. Sampurasun. Mantap. Boleh saya masuk? Masuklah. Kau masih marah padaku, Mantili? Tidak. Syukurlah. Oh ya, Mantili. Tadi aku main-main dengan Dewi Harnum. Oh ya? Main-main ke mana? Ya, di sekitar sini saja. Iya. Aku tidak bisa menolak ajakannya. Sebab dia tuan rumah dan kita tamu. Iya, dia memang baik. Mantili, kau sedang apa? Tidak sedang apa-apa. Maaf, aku mengganggu barangkali. Tidak. Perang kok belum mulai juga ya? Kita di sini jadi pengangguran. Iya. Kau tidak bosan dengan suasana begini? Tidak. Maksudku, kalau kau bosan, Mantili, kita... tidak. Kok tidak diteruskan bicaranya? Nanti kau marah lagi, Mantili. Memangnya kenapa? Janji ya, kau jangan marah ya. Tidak. Katakanlah. Seandainya kau merasa bosan, kita pulang saja ke kerajaan Sanggam atau ke kerajaan Madangkara. Tidak usah kau jawab. Itu hanya pikiran sambil lalu saja dariku. Kita tunggu sampai lusa. Kalau tidak juga ada kepastian, kita pergi dari sini. Tapi bukan ke kerajaan Sanggam atau kerajaan Madangkara, tapi ke wilayah utara. Ke wilayah utara? Iya, ke wilayah utara kerajaan Niskala ini, menjumpai Senopati Ajisaka, minta penjelasan rencana perjuangan ini kepadanya. Oh, iya. Aku setuju. Tadi malam datang seorang prajurit dari wilayah utara yang membawa pesan dari Ajisaka bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan. Wah, kita tidak diberi tugas nih. Anda sekalian kan tamu. Tapi bukan tamu resmi, melainkan teman seperjuangan, bukan? Ini kan belum perang, baru patroli biasa. Nah, lebih baik Anda sekalian santai-santai saja. Patroli juga kan berhandai-handai, bukan? Ya, baiklah. Nah, kalian mau ikut regu yang mana? Kau kan komandan. Aturlah. Kami akan patuh pada perintahmu. Waduh, aku komandan. Loh, iya kan? Sudahlah, kalian ikut aku saja. Kita berempat menjadi regu tersendiri. Regu istimewa. Nah, kita sudah berada di puncak Bukit Unggas. Dari sini kita bisa melihat ke sekeliling dengan jelas. Ya, ternyata Bukit Unggas ini tidak terlalu besar. Sehingga kita bisa melihat anak buahmu yang menyebar ke 4 penjuru dari sini. Bukit Unggas ini memang kecil, tapi sangat penting artinya bagi kerajaan Niskala. Sebab merupakan pintu gerbang wilayah selatan yang menghadap ke arah kerajaan Kuntala. Jadi kalau ada serbuan dari kerajaan Kuntala, Bukit Unggas inilah yang merupakan benteng pertama. Pantas kakakmu Ajisaka menempatkan kau sebagai komandan di wilayah selatan ini. Soalnya aku hebat. Mantili, Samba, kenapa kalian diam saja? Ayo cerita-cerita biar tambah ramai. Cerita apa, Harnum? Ceritaku sudah habis. Cerita apa saja, pokoknya yang ramai. Nantilah, aku mencari bahan cerita dulu. Kalau begitu, Samba, ayo cerita. Ada-ada saja, aku kan bukan pengarang. Kalau untuk bercerita tidak perlu jadi pengarang dulu. Langsung saja, iya kan? Ya, iyalah. Dengarkan ya. Pada zaman dahulu, entah zaman apa namanya, aku juga tidak tahu soalnya. Bisa juga kau melucu. Kan, belum sudah pada tertawa nih. Habis pakai nanya segala. Kalau tidak tahu zaman apa, ya sudah. Langsung saja pada inti cerita. Oh iya. Ada seorang raja jin. Masa jin seorang? Jin kan bukan orang. Ini mah begini. Kau motong terus sih. Iya kan, Gotawa? Jin manusia bukan? Bukan. Manusia ya manusia. Jin ya jin. Mantili, jin manusia bukan? Aku belum pernah melihat jin. Wah, susah juga kau. Jadi, seekor jin saja. Bukan seekor.
Sebuah. Selembar. Masa sebuah? Terserah kau saja yang mana. Yang punya cerita. Sudah ya. Ada jin, begitu saja. Pokoknya jin lah, Raja Jin. Susah amat sih. Raja Jin ini namanya Jin Kaskas. Awas nih. Jin ada namanya ya? Tentu saja ada, Harnum. Mau cerita nggak sini? Iya mau. Motong terus sih, kapan selesainya cerita ini? Biar rame. Nah ya, Jin Kaskas ini jatuh cinta pada seorang putri yang cantik jelita. Siapa nama putrinya itu? Namanya Dewi Harnum. Kau jangan ngaco, Samba. Loh. Sudah cerita saja, jangan nyerempet-nyerempet. Loh, justru yang nyerempet-nyerempet itu yang enak. Bukan begitu, Gotawa? Benar. Kok jadi ngelantur? Mana ceritanya? Iya. Dewi itu namanya Dewi... Jangan ngarang yang tidak-tidak lagi. Loh, ini kan karangan. Iyalah, ayo teruskan. Putri yang cantik jelita itu namanya Dewi Gambirwangi. Di mana-mana, Gambir ya wangi, tidak ada yang bau. Ya, namanya juga cerita. Kok tertawa melulu, kok tawa? Habis ceritanya tidak jalan-jalan. Dari tadi cekcok melulu, potong-potong melulu. Iyalah, aku tidak akan banyak komentar lagi seperti Mantili. Jadi pendengar yang baik. Iya kan, Mantili? Iya. Ayo teruskan ceritanya. Ya, Dewi Gambirwangi ini seorang manusia biasa. Ratu kerajaan Sawu Jajar. Wah, pasti banyak pohon sawo di kerajaan itu. Lagi, ya tentu saja. Namanya Sawu Jajar. Pohon sawo yang berjajar-jajar. Nah, kau tertawa lagi, kau tawa? Kamu sih katanya tidak akan memberi komentar lagi. Nyatanya masih saja nyocos. Kalau tidak ngomong, rasanya mulutku gatal. Sudah ya, teruskan ya. Tentu saja harus diteruskan sampai tamat. Sampai tamat ya. Jin Kaskas datang ke kerajaan Sawu Jajar melamar Ratu Dewi Gambirwangi. Diterima lamarannya itu? Tentu saja ditolak. Wah, kasihan ya Jin Kaskas. Iya, kasihan lah. Ratu Gambirwangi yang cantik jelita itu boro-boro cinta. Melihat Raja Jin Kaskas itu, dia hampir pingsan. Saking takut dan mengerikan. Oh, Jin Kaskas itu jelek. Kamu ada-ada saja, namanya juga Jin. Ya jelek. Aku kira Jin ganteng seperti kau. Asam kecut. Terus bagaimana? Terus ya, Jin Kaskas marah. Ya, Raja Jin itu murka sekali. Kakinya dihentak-hentakan ke tanah. Kecelik. Kontan, bumi goncang. Gempa bumi. Hah? Masa dijejak begitu saja gempa bumi? Loh, jin itu besarnya bukan main. Jin raksasa. Sakti lagi. Tentu saja ketika kakinya menjejak bumi berkali-kali jadi gempa bumi. Hebat banget. Terus? Saking marahnya ya, kerajaan Sawu Jajar itu diserbu. Rakyat kerajaan Sawu Jajar semuanya dimakan. Dimakan? Namanya juga jin kok banyak hasil Kan suka makan manusia. Wah, habislah rakyat kerajaan Sawu Jajar itu. Nggak habis, nggak. Ludes ya tandas. Bukan hanya rakyat saja yang dimakan. Hewan, kerbau, sapi, ayam, kambing, dan lain sebagainya semuanya ditelan. Rakus banget jin sinting itu. Ya, namanya juga jin. Apa saja dilalap. Lalu Dewi Gambirwangi juga dimakan? Sebenarnya mau dimakan, tapi tidak. Tidak? Iya. Hanya satu orang yang masih hidup. Ya, ratunya itu, Dewi Gambirwangi. Kasihan dia. Lalu? Dewi Gambirwangi menangis terseduh-seduh. Melihat kerajaannya hancur. Rakyatnya binasa. Melihat Dewi Gambirwangi menangis begitu, Jin Kaskas juga ikut menangis. Rupanya dia kasihan juga kepada Dewi Gambirwangi. Jin juga bisa menangis ya? Ya, tentu saja bisa. Terus? 1 bulan Jin Kaskas menangis. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Maka banjirlah di muka bumi. Banjir? Ya, dunia dilanda banjir besar. Kok? Enak benar kau tertawa, Gotawa. Karena ada Raja Jin menangis terus-menerus 1 bulan penuh, maka terjadilah bencana alam. Dunia dilanda banjir besar, yaitu air bah. Banjir air mata Raja Jin Kaskas. Iya, benar. Kau ini, Samba, bercerita yang tidak-tidak saja. Raja Jin marah, kakinya menjejak bumi, jadi gempa bumi. Raja Jin menangis, bumi dilanda banjir. Para muda pejuang kemerdekaan itu bercengkerama, bersenda gurau, tertawa riang gembira di Bukit Unggas, tempat basis maskar mereka. Ternyata Raden Samba pintar bercerita. Dewi Harnum dan Gotawa sampai terpingkal-pingkal dibuatnya. Mantili pun ikut tertawa, tapi tawa yang biasa saja. Apakah
Raden Samba bercerita lucu tersebut hanya sekedar untuk menghibur dirinya sendiri yang sedang duka, ataukah memang ingin sekali membuat Dewi Harnum gembira? Bayangkan saja ya, hanya satu jin, bumi dijejak, terjadi gempa bumi. Dia menangis, dunia banjir. Kalau ada 10 jin saja, jadi apa dunia ini? Tidak disangka, Raden Samba ini diam-diam pintar bercerita juga. Diam-diam? Genit juga. Itu lihat, menjangan. Oh iya, menjangan. Iya, 5 ekor. Wah, besar-besar lagi. Wah, dapat satu saja. Cukup untuk makan 1 minggu. Ayo kita tangkap. Ayo. Ya. Wah, mereka buyar. Larinya bertebaran. Itu saja yang satu ekor yang paling gemuk yang ditangkap. Iya, dia lari ke sana. Ayo kejar. Raden Samba jatuh ke jurang. Samba jatuh ke jurang. Samba. Waduh, jurangnya sangat dalam. Syukur di pinggirnya banyak ditumbuhi pohon besar. Mudah-mudahan dia tersangkut dan tidak terhempas ke dasar jurang. Aku akan turun ke bawah. Tidak, aku saja. Jangan. Kalian berdua tunggu di sini. Biar aku yang menuruni jurang ini. Suaranya. Samba! Jangan ada yang turun. Aku akan naik sendiri. Syukurlah dia selamat. Ya, dia bisa berteriak. Berarti tidak mengalami cedera. Ya, dan kita jangan ada yang turun. Biar dia sendiri yang akan naik. Raden Samba pasti bisa melompat ke atas, mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Iya. Samba? Pakaianmu robek-robek dan badanmu lecet-lecet. Tidak apa-apa kok. Aku berhasil meraih cabang pohon dan menyangkutkan tubuhku ke pohon itu. Jadi tidak sampai terhempas ke dasar jurang. Tapi kau sakit. Ayo sini aku pijit. Tidak usah, Harnum. Tidak apa. Aku pintar ngurut kok. Sini. Tidak usah malu-malu. Ayo tiduran. Tidur? Tidak usahlah. Duduk saja. Biar enak. Tidak. Ya sudah, duduk saja. Kudaku terperosok ke lubang kecil di tanah. Jadinya kuda itu bersama aku terlempar ke jurang. Tapi pedangmu berhasil merobek teguk menjangan itu. Oh ya? Iya. Kalau begitu menjangan itu sudah mati. Dan tidak akan jauh dari sini. Ayo kita cari. Biar sajalah. Sayang kan? Susah payah kita memburunya. Lagi pula menjangan yang aku kenai paling besar dan gemuk. Ayo kita cari sama-sama. Sudah lama aku ingin makan daging menjangan. Biar aku saja yang mencarinya, Raden. Kau di sini saja. Bagaimana, Mantili? Aku ikut, Kau di sini saja, Mantili. Tidak. Aku ikut dengan kamu mencari menjangan itu. Ya, terserahlah. Jangan keras-keras. Pelan-pelan saja mijitnya. Kalau pelan-pelan lama sembuhnya. Tapi aku kan tidak cedera. Memang tidak. Ada urat-urat dan otot-otot yang perlu dibetulkan. Oh ya? Iya. Kau belajar urut dan pijit di mana? Turunan. Turunan? Nenekku jago mijit. Oh. Sakit. Sakit-sakit enak. Pokoknya kalau dipijit sama aku, pasti ketagihan. Aku mau ketagihan. Asal kau tetap mau memijitku. Aku mau. Apalagi memijit laki-laki cakep. Nah, mereka datang. Pijitnya sudah. Nah, ini menjangannya. Wow, besar. Iya, cukup untuk persediaan makanan 1 minggu. Ayo kita kembali ke markas. Kita masak menjangan itu. Iya. Wah, aku naik apa ini? Aku tidak punya kuda, kan? Sama aku saja. Ayo naik ke punggung kudaku. Ayo naik. Kudaku besar dan kuat. Dinaiki 2 orang sekaligus tidak akan apa-apa. Ya, baiklah.
Memang benar kata orang, daging menjangan paling enak dibanding dengan binatang manapun. Kalau begitu, kau harus pindah ke Padang Bintang, Gotawa. Memangnya kenapa? Di Padang Bintang, menjangan banyak sekali. Kalau di sini jarang. Padang Bintang itu di mana? Di sebelah timur kerajaan Niskala. Kakakku, Kakang Ajisaka, 1 bulan sekali mesti ke sana, berburu menjangan. Wah, kapan-kapan aku harus ke sana. Nanti kalau perang sudah selesai, kita sama-sama ke sana. Iya? Kok sudah nanti, cukup? Oh, kok makannya sedikit? Sudah kenyang. Tidak enak masakannya ya? Enak. Betul enak kok. Kau tambah tidak, Samba? Cukup, Harno. Kenyang. Kalau para bangsawan makannya sedikit. Tidak seperti aku. Rakyat jelata, rakus. Alah, kau juga sedikit makannya. Cuma 1 piring, sudah berhenti. Tidak tambah lagi kan? Kenyang. Awas panah! Panah itu menancap pada tiang bambu. Tidak jauh dari tempat dudukmu, Harnum. Itu panah anak buahku. Panah anak buahmu? Iya. Kenapa dia memanah kau? Dia memberitahukan bahwa ada orang asing datang. Dari pengintai? Iya, anak buahku yang melakukan pengintaian dari atas tebing batu cadas itu. Rupanya melihat ada orang asing yang datang ke wilayah kita. Kalau begitu, kita harus bersiap-siap. Dan siapa tahu musuh datang. Oi! Brahma. Kakak Brahma. Apa kabar, Mantili? Raden, Gotawa? Baik, Kakang. Baik, Kakang. Syukurlah. Harnum, inilah tuanku Brahma, Raja Madangkara. Bagaimana kabarnya Ramanda dan Ibunda, Kakang? Sehat walafiat. Syukurlah. Tapi seperti yang kita duga, Ramanda dan Ibunda tidak mau tinggal di istana. Lalu di Kampung Camparing? Benar. Wah, pasti Kampung Camparing geger. Wah, bukan geger lagi, Mantili. Gempar. Rakyat berbondong-bondong datang, menghaturkan sembah pada Ramanda dan Ibunda. Rakyat sangat bersuka cita. Kedua orang tua kita sudah kembali. Saya bisa membayangkannya. Paman dan Bibi Anda, Pak Arum dan Bu Arum, pasti menangis terseduh-seduh. Paman dan Bibi Arum hampir pingsan. Mereka tidak percaya. Ibarat mimpi, kedatangan Ramanda dan Ibunda. Puji syukur. Ramanda dan Ibunda diterima oleh rakyat dengan penuh kehangatan. 7 hari 7 malam rakyat Madangkara pesta, merayakan kembalinya kedua orang tua kita. Tiap hari tamu datang. Para pembesar keraton semuanya tumplek ke Kampung Camparing. Sayang kita berada di sini ya. Kalau tidak, kita pun ikut menyaksikan kebahagiaan itu. Tidak apa, Raden Sambah. Karena memang sudah begitulah hukumnya yang paling utama dari para pendekar. Harus berani dan bersedia merasakan pahit paling awal. Dan merasakan manis paling akhir. Iya, benar Kakang. Kitalah yang paling menderita. Waktu membebaskan Ramanda dan Ibunda dari cengkraman kerajaan Kuntala. Waktu tenaga bahkan jiwa kita pertaruhkan. Musuh tak henti-hentinya menggempur kita. Ribuan panah, tombak, pedang, bahkan beberapa jenis ilmu kedikjayaan dari beberapa tokoh golongan hitam yang berilmu tinggi. Berhasil kita atasi, meskipun dengan susah payah. Kemudian kita menjadi lega dan bersyukur bahwa usaha kita tidak sia-sia. Perjuangan kita membuahkan hasil yang gemilang. Itulah letak kepuasan kita. Perkara yang datang kemudian berupa puji dan sanjung, ataupun sajian pesta pora, adalah merupakan yang kedua. Begitulah Raden. Daulat, Kakang. Aduh, dasar raja. Biar masih muda, bicaranya tinggi sekali. Aku sampai berpikir keras untuk bisa menangkap maknanya. Kakang Brahma, Kakang datang ke sini, apakah ada sesuatu yang maha penting, Kakang? Mandili. Pertama, aku rindu pada kalian. Kedua, aku membawa berita yang teramat penting, yang menyangkut masa depan kerajaan-kerajaan terjajah. Berita apa itu, Kakang? Di kerajaan Kuntala telah terjadi kudeta. Hah? Kudeta? Ya, perebutan kekuasaan. Siapa yang melancarkan kudeta, Kakang? Tumenggung Raksa. Oh, Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa bersama 10 orang Tumenggung lainnya, tokoh-tokoh teras pemerintahan kerajaan Kuntala, berhasil merebut kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Kudeta tanpa pertumpahan darah. Ya, sebab didukung sepenuhnya oleh angkatan perang kerajaan Kuntala. Ya, pantas. Kalau begitu, Panglima Perang Arya Rongkah ikut terlibat dalam perebutan kekuasaan itu, Kakang. Benar. Dia mendukung Tumenggung Raksa. Hebat Tumenggung Raksa itu. Bisa mendapatkan dukungan dari semua tokoh penting. Iya. Dia sedang mengalami masa jaya. Inilah kesempatan yang paling baik untuk menggempur kerajaan Kuntala. Benar, Dewi Harnum. Untuk itulah aku menemui kakakmu, Bang Bara Ajisaka di wilayah utara. Jadi, Anda sudah berjumpa dengan kakak saya? Sudah. Sebab dari Madangkara, aku langsung menuju ke wilayah utara, menemui kakakmu. Bagaimana katanya? Besok pagi,
kerajaan Niskala diserbu. Oh, besok pagi? Ya, besok adalah hari yang paling bersejarah. Sebab bukan hanya di sini, di kerajaan Niskala akan terjadi perang kemerdekaan. Akan tetapi di semua kerajaan terjajah. Hah, benarkah? Ya, kerajaan Selimbar, kerajaan Salingkuh, kerajaan Saptarema, dan di sini kerajaan Niskala. Besok pagi sudah sepakat serentak mengobarkan perang kemerdekaan. Mampuslah si Temenggung Laksa yang sok jago itu. Biar biji matanya keluar dan kepalanya pecah melihat semua kerajaan jajahan bangkit menentang kerajaan Kuntala. Di saat kita baru saja melakukan kudeta dan belum pulih dari suasana yang cukup membuat goncang kerajaan Kuntala, sibuk melakukan pembenahan di sana-sini, mereka, kerajaan-kerajaan jajahan, semuanya bangkit. Perang kemerdekaan berkobar di mana-mana. Temenggung Raksa, maksud saya Baginda Raksa akan diuji kemampuannya. Iya, begitu jadi raja, langsung dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang bisa bikin kepala botak. Kalau cuma satu kerajaan yang memberontak, enteng. Tapi kalau 6 kerajaan sekaligus, wah, biar besar dan kuatnya kayak apa, angkatan perang kerajaan Kuntala itu tidak mungkin akan sanggup membagi kekuatannya menjadi 6 bagian kekuatan yang bisa diandalkan kehebatannya. Terserahlah, bagaimana kebijaksanaan raja kita yang baru itu.